Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah. Bukan mistis ya kali ini ya, lebih ke arah menyedihkan untuk kalian semua. Kisah ini berjudul Lucid Dream yang ditulis oleh Mas Bri Story, yang menceritakan tentang seorang gadis yang bisa mengendalikan mimpinya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kadang kita bermimpi indah ketika sedang tidur, sampai jadi ingin terus berada di dalamnya, gak mau bangun lagi. Tapi jangan sampai terjebak di dalamnya, sampai lupa harus menjalani kenyataan. Alin akan bercerita kisah aneh hidupnya terkait mimpi. Di sini di Bri Story. Mah, aku berangkat dulu ya. Iya sayang, hati-hati. Kamu telat lagi deh. Kakak udah jalan dari tadi tuh. Iya mah, ngantuk banget tadi aku. Masih mengantuk bukan tanpa alasan. Tapi emang semalam lagi-lagi aku terjaga karena mimpi yang aku alami. Mimpi yang sering kali membuat aku gak bisa tidur lagi sampai pagi menjelang. Mimpi yang sangat menakutkan. Bukan hanya sekedar menakutkan. Mimpi ini membuat aku berpikir keras untuk mencoba mencerna, mencoba meyakinkan diri, dan mencoba untuk mencari tahu. Mencoba untuk memastikan apakah ini benar-benar mimpi atau kenyataan. Mencoba mencari jawaban pasti apakah aku sedang di alam mimpi atau nyata. Ya, seperti itulah kira-kira. Menakutkan, sangat. Kadang aku sampai menangis sesenggukan, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Gak tahu harus bagaimana. Aku Alin, mahasiswi angkatan 2016 salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara. Aku anak kedua, hidup di dalam keluarga yang sangat berkecukupan. Walau belum bisa dibilang konglomerat, orang tuaku termasuk pengusaha sukses. Ya begitulah, aku terbilang hidup bahagia. Kehidupan di dalam dunia nyata. Kenapa aku garis bawahi kalimat kehidupan di dunia nyata? Tapi kebahagiaan yang aku alami kadang rusak oleh pergulatan dengan dunia mimpi. Pergulatan yang harus aku jalani sendirian. Gak bisa berbagi dengan orang lain. Kenapa gak bisa berbagi? Karena kemungkinannya sangat besar kalau aku anggap halusinasi, atau malah bisa dianggap stres atau depresi. Ya sudah, balik lagi. Aku masih akan terus mencoba untuk menghadapinya sendiri. Pokoknya gini deh Lin, lo harus percaya sama gue. Gue akan bilang sama lo apakah yang sedang lo jalanin ini kenyataan atau mimpi. Gitu aja ya. Gue sahabat lo, gak akan bohong. Gue akan bantu lo dalam hal ini. Melisa, sahabatku satu-satunya, teman dekat yang aku punya. Dia bilang begitu. Aku pegang omongannya. Aku selalu bercerita kepadanya setiap kali baru mengalami mimpi aneh. Melisa salah satu dari 2 orang yang aku ceritakan tentang hal ini. Satu orang lainnya adalah Mama. Kamu lupa berdoa sebelum tidur kali. Coba perbanyak doa. Minta Tuhan untuk membuat tidur kamu lebih damai, gak diganggu oleh mimpi buruk. Itu omongan Mama
ketika aku menceritakan tentang mimpi-mimpi itu. Intinya aku masih harus menghadapi semuanya sendirian, all alone. Aku masih ingat pada satu peristiwa aneh terjadi ketika aku masih kelas 2 SMP. Mungkin ini awal mula aku merasakan kejanggalan runtutan waktu akibat mimpi. Runtutan waktu. Ya, sangat susah aku menjelaskannya. Lebih enak aku menceritakannya saja. Jarak rumah dan sekolah nggak terlalu jauh, tapi aku harus 1 kali naik angkot untuk sampai di rumah atau sekolah. Pada suatu hari yang cuacanya sudah hujan sejak pagi, aku sedikit merasa nggak enak badan, agak demam. Aku sudah merasakannya sejak sebelum berangkat. Tapi walaupun begitu, aku tetap bersekolah. Sesampainya di sekolah, setelah bertemu dengan teman-teman, aku sedikit lupa dengan demam yang aku alami. Suasana riang di kelas membuat aku jadi gak merasa sakit, lupa aja. Tapi seiring dengan bergulirnya hari, ternyata demamku masih ada. Malahan semakin siang aku semakin merasa gak enak badan. Akhirnya aku bilang ke ibu guru, "Ya sudah, kamu pulang aja Lin, istirahat di rumah. Masih bisa pulang sendiri toh? Perlu diantarkan?" Begitu kata bu guru menawari. "Gak usah bu, aku masih bisa jalan sendiri," jawabku. Ya sudah. Setelah izin minta pulang, akhirnya aku pulang sendirian tanpa ada yang mengantar. Di depan gerbang sekolah aku menunggu angkot, lalu angkot datang dan aku naik. Kira-kira 15 menit kemudian aku sampai juga di rumah. "Kamu kenapa nak? Masih demam ya? Kan mama bilang tadi gak usah sekolah, tapi kamu maksa berangkat." Kebetulan mama masih ada di rumah. Dia menyambutku dengan wajah yang cemas. "Ya sudah, kamu ganti baju dulu, makan, terus minum obat. Setelah itu istirahat, bubuk. Gak usah mainin HP atau nonton TV ya." Begitu kata mama. Aku nurut, mengikuti semua omongannya. Aku ganti baju, makan, minum obat, kemudian langsung masuk kamar. Istirahat lalu tidur. Tidur yang sangat nyenyak. Kenapa aku menceritakannya dengan detail? Karena memang aku mengingatnya dan masih sangat mengingatnya sampai detail terkecil. Aku ingat setiap runtut waktu yang aku jalani. Kenapa begitu? Karena kejadian setelahnya akan sangat mengagetkan. Setelah minum obat dan tertidur di dalam kamar, akhirnya aku terbangun. "Alin, bangun Lin, Bu Iro udah dateng tuh." Suara Melisa membangunkanku. Dia bilang begitu sambil menggoyang-goyangkan badanku. Aku terkesiap, terbangun dari tidur. Aku kaget karena tiba-tiba ternyata terbangun di mejaku. Aku sedang duduk di kursi dalam kelas. "Kenapa lu Lin? Baru mimpi apa lu? Hehe, buruan cuci muka sana biar seger," kata Melisa lagi. Ya, tiba-tiba ternyata aku terbangun di dalam kelas di sekolah. Padahal beberapa jam sebelumnya aku sudah pulang dan tidur di rumah. Aku yakin kalau beberapa saat sebelum bangun, aku memang pulang ke rumah. Aku sangat yakin karena semuanya begitu nyata. Sama sekali bukan mimpi. Aku yakin itu. Perlahan aku pegang keningku. Ternyata sama sekali gak demam. Badanku gak merasakan keanehan apa-apa. Bahkan aku merasa sangat sehat.
Aku masih sangat ingat semua detail terkecilnya ketika pulang naik angkot. Ketika sudah sampai rumah ketemu mama, makan dengan lauk apa, dan minum obat apa. Aku masih ingat semua. Karena ya itu tadi, semuanya sangat nyata, bukan mimpi. Seharusnya bukan mimpi. Kalau memang itu semua mimpi, lalu mimpinya dimulai dari mana? Sejak saat itu, beberapa kali aku mengalami kejadian yang sama, berbaur antara mimpi dan kenyataan. Tapi nggak selamanya aku nggak bisa membedakan mana mimpi dan kenyataan. Ada kalanya aku sadar kalau sedang bermimpi. Kalau sudah begini, aku jadi bisa mengendalikan mimpiku layaknya ketika aku di dunia nyata. Contohnya begini. Hobiku bersepeda. Nyaris setiap hari aku menyempatkan diri untuk bersepeda kemana aja. Nah, singkat aja ya. Intinya waktu itu aku sadar kalau sedang berada di alam mimpi. Di mimpiku itu aku sedang bersepeda menyusuri Jakarta. Seperti biasa, aku ingat detailnya karena nyaris sama dengan kenyataan. Tapi sekali lagi, aku sadar kalau saat itu sedang bermimpi. Pokoknya begitu. Setelah puas bersepeda, aku lalu pulang. Ketika sudah sampai di jalan dalam komplek perumahan tempat aku tinggal, dari kejauhan aku melihat ada keramaian. Ya, keramaian. Keramaian itu terjadi persis ada di depan rumahku. Banyak orang. Ada tenda juga, keramaian layaknya pesta. Ketika melihat itu semua, aku langsung menghentikan laju sepeda. Berhenti seketika itu juga. Setelah cukup lama dia memperhatikan itu, lalu aku memutar balik. Gak jadi pulang. Aku menjauh dari rumah. Kenapa menjauh? Ada alasannya. Aku banyak mendengar cerita. Katanya, kalau kita bermimpi melihat ada keramaian di rumah, itu pertanda kalau ada anggota keluarga yang akan meninggal. Serem kan? Aku takut kalau nantinya akan ada keluarga yang meninggal. Makanya aku gak jadi pulang dan memutuskan untuk menjauh dari rumah. Sebegitu nyatanya mimpi yang aku alami. Sampai-sampai aku bisa mengendalikan semuanya. Layaknya hidup di dunia nyata. Nyaris gak ada beda. Pernah juga aku mengalami kejadian yang menurutku menyeramkan. Peristiwa ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Pada suatu malam sekitar jam 1, aku terbangun dari tidur. Terjaga karena suara ponsel berdering. Ada nama Melisa tertera di layarnya. Lo kayak gak bisa nelpon aja sih Mel. Gila lo ya. Jam berapa ini? Ganggu orang tidur aja deh. Aku ngomel-ngomel menjawab telepon dari Melisa. Hehe, sorry. Gue gak bisa tidur nih. Pusing mikirin Gavin. Gavin adalah pacar Melisa. Dia memang begitu. Selalu curhat kalau sedang ada masalah dengan Gavin. Ya sudah. Selanjutnya dia mulai cerita panjang lebar. Kami berbincang. Lagi-lagi aku ingat setiap detail yang kami perbincangkan. Aku ingat setiap topik lucu yang kami tertawakan. Aku ingat semuanya. Sampai ketika jam berapa kami selesai berbincang pun aku masih ingat. Udahlah ya, kebelet pipis gue. Lanjut besok aja di kampus. Begitu aku bilang. Sekitar jam 2 kami sudahi perbincangan. Aku yang sudah sangat ingin buang air kecil langsung beranjak keluar kamar menuju kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, aku kembali ke kamar. Tapi betapa terkejutnya ketika sudah sampai di kamar. Berdiam di samping tempat tidur, aku melihat ada orang yang sedang tidur di atas tempat tidur. Tercengang kaget karena orang yang sedang tidur itu adalah aku, diriku sendiri.
Aku sedang melihat tubuhku sendiri sedang tidur. Lemas aku melihat semuanya. Ada apa lagi ini? Aku berdiri diam melihat diri sendiri tengah terbaring tidur, sedang terbaring mengenakan pakaian yang sama, dengan posisi yang sama juga dengan ketika sebelum aku terbangun tadi. Semuanya sama. Aku ada dua di kamar ini. Ketika tengah terpana aneh ketakutan, tiba-tiba ponsel berbunyi. Ponsel yang letaknya ada di sebelahku sedang berbunyi. Kemudian aku yang sedang tertidur terbangun karena ponsel itu. Lo kayak gak bisa telepon besok aja, Mel? Gila lo ya? Udah jam berapa ini? Ganggu orang tidur aja. Aku ngomel-ngomel menjawab telepon. Seketika itu juga aku yang baru datang dari kamar mandi langsung terduduk lemas. Aku melihat diri sendiri sedang melakukan kegiatan yang aku lakukan 1 jam yang lalu. Persis seperti itu. Bingung kan? Apalagi aku. Itulah salah satu kejadian terseram yang aku alami terkait mimpi. Lanjut ke kisahku selanjutnya. Pada suatu hari, seperti hari-hari biasanya, aku bangun pagi. Setelah melamun sebentar, aku lalu keluar kamar untuk mandi. Setelah mandi, aku kembali ke kamar, berpakaian dan bersiap untuk ke kampus. Setelah selesai semuanya, aku kembali keluar kamar. Kali ini untuk langsung berangkat kuliah. Tapi betapa terkejutnya aku ketika melihat ternyata ada papa sedang duduk di kursi meja makan. Awalnya aku hanya diam saja, terkesima melihat papa yang sedang berbincang santai dengan mama. Tapi kemudian aku buru-buru lari mendekat ke papa lalu memeluknya erat-erat. Loh, kamu kenapa, Alin sayang?" tanya papa. "Aku kangen, Pak, kangen banget." Gak sadar air mataku menetes. Aku menangis. "Papa juga kangen. Padahal papa udah seminggu di rumah ya." Hehehe. Begitu papa bilang. Selanjutnya kami makan bersama di meja makan sambil berbincang. Selama itu juga aku tanpa lelah menatap wajah papa yang sangat aku sayang ini. Aku benar-benar sangat kangen kepadanya. Setelah itu aku berkegiatan seperti biasanya, ke kampus, kuliah, hangout, pulang. Ya seperti kehidupan normal. Pasti ada pertanyaan toh, kenapa pagi itu aku begitu kaget melihat papa? Kenapa sampai begitu senangnya melihat papa? Kenapa aku sampai menangis di pelukan papa? Kelihatan lebay kan? Gak lebay. Aku memang benar-benar kangen sama papa. Aku memang merindukan kehadiran papa. Karena sebenarnya papaku udah gak ada. Beliau meninggal karena sakit ketika aku masih SMA. Sejak saat itu mama seorang diri menjalankan perusahaan yang beliau miliki. Ya, di kehidupanku yang lain, papa sudah meninggal. Makanya aku sangat senang dan bahagia ketika ternyata ada beliau di meja makan. Aku bisa melihatnya lagi, memeluknya sangat erat, bermanja. Aku bahagia, Pak. Tapi beberapa hari kemudian semua kebahagiaan itu lenyap seketika. Kesedihan melanda. Kenapa? Begini ceritanya. Seperti biasa, pada suatu hari aku terbangun dan bersiap ke kampus. Dalam perjalanan menuju kamar mandi, aku melirik meja makan. Ini kebiasaan yang aku lakukan nyaris setiap pagi. Kali ini meja makan dalam keadaan kosong. Gak ada papa atau mama. Tapi aku masih belum yakin. Aku memastikan semuanya lalu mencari mama. "Papa mana, Ma?"
Belum pulang ya?" tanyaku ketika sudah bertemu Mama di kamarnya. Seketika itu juga Mama langsung mendekat lalu memelukku. "Kamu lagi kangen Papa lagi ya, Nak? Pulang kuliah nanti kita sempatkan mampir ke makamnya ya, kita kunjungi." Begitu kata Mama. Aku langsung lemas mendengarnya. Jadi tersadar kalau diri sedang berada di dalam mimpi. Kehidupan di mana aku sedang kehilangan Papa. Kehidupan di mana Papa sudah nggak ada. Aku sangat berharap untuk bisa terus hidup di dalam mimpi di mana Papa masih ada. Tapi ya itu tadi, aku seringkali bingung mana yang mimpi dan mana yang nyata. Sangat bias. Gak ada yang bisa aku lakukan selain harus terus menjalani semuanya. Menjalani dua sisi dimensi hidup yang seharusnya sangat berbeda. Seharusnya begitu. Karena menjalani hidup seperti ini, aku juga jadi sering mengalami dejavu. Dalam artian sebenarnya, aku sering seperti pernah menjalani runtutan hidup yang tengah aku jalani. Seperti menjalaninya satu rentang kehidupan 2 kali. Malah pernah ada yang 3 kali. Serem kan? Aku kadang sangat ketakutan. Tapi ya mau gimana lagi. Hai, balik lagi ke gue Bri. Selesai cerita tentang keanehan dalam kehidupan teman kita Alin. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Tetap sehat supaya bisa terus merinding bareng. Semoga mimpi indah. Tapi jangan lupa balik lagi ke kenyataan. Salam Bri. Baik, itulah cerita singkat ya dari Mas Bri Story tentang mimpi. Jadi kalau saya mengiranya sih cerita kali ini lebih ke arah menyedihkan ya. Apalagi ketika bermimpi tentang papanya yang sudah nggak ada. Tapi dia tahu kalau papanya itu iya, maksudnya gini. Si Alin ini kan mimpi ketemu papanya, padahal dia tahu kalau papanya itu udah nggak ada. Nah, yang dimaksud bisa mengendalikan mimpi itu di situ. Jadi kita itu bisa benar-benar mengatur mimpi itulah. Ya sedih juga sih. Jadi Mbak Alin, kadang dia juga nggak bisa membedakan ya, mana mimpi, mana yang enggak kenyataan gitu. Terus dia juga dejavu. Dejavu itu kayak berulang-ulang mengalami hal yang sama gitu kan. Padahal dia itu ngalamin seperti ini, kok ngalamin lagi kayak gitu. Dan pesan saya kepada para subscriber ya, ada kalimat terakhir dari cerita ini ya, paragraf terakhir lah. Jadikan masalah papa atau orang tua, mama juga gitu. Sayangilah mereka ketika mereka masih ada. Jangan disia-siakan. Apalagi kalau udah meninggal itu kan juga, kita ya punya siapa lagi gitu kan. Kita hanya bisa mendoakan. Selagi ada ya kita sayangi, kita rawat. Oke, mungkin itu saja untuk cerita siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.